Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisalillah Maulana, NIM 1805120404066, dari Prodi Teknik Informatika angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan atau mengerjakan tugas dari Pak Agus, yaitu routing statik, dengan tujuan adalah yang pertama mengetahui cara kerja routing statik di mikrotik, dan kedua mampu mengkonfigurasi tabel routing statik, dan ketiga mengetahui fungsi COS. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan dan memulasikan routing statik di mikrotik seperti gambar berikut. Di sini dengan skema ada 3 PC dan 3 router dengan ada IP address-nya dan ada gateway-nya. Seperti itu. Dari PC1 dengan IP address 192.168.1.1 dan seterusnya seperti ini. Ada sebuah 3 router yang terhubung dengan router lain dan 3 PC sebagai klien. Untuk menghubungkan seluruh network yang ada, maka digunakan routing statik. Langkah percobaan buat skema jaringan seperti pada skema jaringan di atas dan GNS3 dengan ketentuan. Yang pertama, PC klien menggunakan Windows XP. Yang kedua, router menggunakan router OS Mikrotik. Nah, jadi seperti ini. Untuk menambahkan, kalian bisa menambahkan di VirtualBox. Setelah menambahkan, kemudian untuk menghubungkan ke GNS, pilih Edit, kemudian Preference, kemudian pilih yang VirtualBox. Nah, di sini kalian klik New dan lalu tambahkan PC dan router OS yang telah kalian hubungkan di VirtualBox seperti itu. Selanjutnya kita tambahkan ini router 1, router 2 dan router 3 sesuai dengan gambar skema yang ada. Kemudian PC1, PC2 dan PC3. Seperti itu. Kemudian kita hubungkan dengan kabel Ethernet dari PC1 ke router 1, router 1 ke router 2, router 2 ke PC2, dan dari router 2 ke PC3, router 3, dari router 3 ke PC3, dan dari router 1 ke router 3. Kemudian langkah selanjutnya setting IP address di masing-masing interface PC klien yang terhubung ke router. Dengan ketentuan seperti ini, PC1 dengan IP address 192.168.1.2 dan gateway 192.168.1.1. Untuk menyeting, pertama kita buka PC1, kemudian kalian pilih setting local area connection-nya, kemudian dipilih properties, lalu pilih internet protocol TCP atau IP, kemudian pilih properties lagi. Nah, di sini kalian pilih use the following IP address, lalu kalian isikan IP address-nya dan default gateway-nya sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan IP address untuk PC1 192.168.1.2 dan subnet mask-nya 255.255.255.0. Kemudian default gateway-nya 192.168.1.1. Kemudian oke. Close. Kemudian kita setting lagi yang di PC2-nya. Kita buka PC2. Kemudian kita buka lagi yang settingan local area connection. Pilih properties. Pilih internet protocol. Kemudian properties lagi. Nah, kalian settingnya sama juga, use the following IP address dengan ketentuan yang ada. IP address-nya 192.168.2.2, kemudian default gateway-nya 192.168.2.1 dan oke.
close. Nah, seperti itu. Kemudian kita setting di WC3, sama kita pilih settingan local area connection, kemudian properties, kita pilih internet protocol, pilih properties lagi, lalu masukkan IP address dan default gateway-nya WC3 sesuai dengan ketentuan dengan IP address-nya 192.168.3.2, kemudian default gateway-nya 192.168.3.1 dan oke. Oke. Dan kita close saja. Nah, langkah kedua sudah kita selesaikan, kemudian masuk ke langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga, setting IP address masing-masing interface router yang terhubung ke router dengan PC client dengan ketentuan router 1 Ethernet Ether 1 dengan IP 192.168.1.1 dan seterusnya. Nah, untuk melakukan setting IP address di masing-masing interface router yang terhubung dengan PC client, kita kembali lagi ke KNS, kemudian kita pilih PC untuk router 1, kita masuk ke PC 1 dan kita klik pilih yang Winbox, kita masuk ke Winbox. Nah, kemudian di sini kalian konekkan dulu sini. Nah, MAC address-nya kalian tambahkan. Kemudian sudah terbuka. Kemudian untuk menambahkan kalian bisa klik tombol tambah yang seperti ini, kemudian masukkan address-nya dan gateway-nya sesuai dengan ketentuan. Untuk router 1 ada Ethernet 1, 2 dan 3. Nah, pertama Ethernet 1 dengan IP 192.168.1.1/24. Nah, di sini saya sudah mengisikannya. Untuk Ether 1 yaitu ini Ether 1. Nah, kemudian untuk Ether 2-nya 12.12.12.1/24. Nah, ini untuk Ether 2-nya kalian tambahkan sendiri ini dan klik tombol plus, masukkan address dan gateway-nya sesuai ketentuan. Kemudian untuk Ether 3-nya 13.13.13.1/24. Nah, ini untuk Ether 3-nya seperti itu. Jika sudah, kalian lanjut ke router 2. Router 2 kita setting di PC 2. Untuk Ether 1 kalian tambahkan ya. Kemudian masukkan address-nya yaitu 192.168.1.0/24 dengan gateway 12.12.12.1 untuk Ether 1. Kemudian untuk Ether 2-nya adalah dengan address 192.168.2.0/24. Ini untuk Ether 2. Gateway-nya yaitu ada. Kemudian untuk Ether 3, nah kalian tambahkan, kemudian masukkan address-nya 192.168.3.0/24 dengan gateway 23.23.3 itu untuk Ether 3. Nah, selanjutnya di router 3 kita setting dengan PC 3. Nah, PC 3 di sini untuk Ether 1
ini kita menambahkan dengan address 192.168.1.0/24, kemudian gateway-nya 13.13.13.1 untuk Ether 1. Dan Ether 2 adalah untuk Ether 2 yaitu masukkan 23.23.3/24. Nah, ini untuk Ether 2 kita masukkan addressnya dengan 192.168.2.0/24 dengan gateway-nya 23.23.23.2. Kemudian Ether 3 dengan IP untuk Ether 3. Nah, ini Ether 3. Ether 3 yaitu kita masukkan IP 192.168.3.1. Itu untuk Ether 3-nya. Nah, jika sudah, maka langkah yang ketiga ini sudah selesai kita laksanakan. Kita bisa lanjut ke langkah selanjutnya. Oh maaf, itu tadi untuk yang masukkan setting IP address ke router dan PC client itu tadi ada kesalahan, maaf. Ini untuk, nah itu sama untuk router 1 PC 1, router 2 PC 2, router 3 dan untuk PC 3. Kemudian setelah kita buka seperti ini kan, tadi kita pilih IP kemudian address. Nah, lalu tinggal kalian tambahkan saja sesuai dengan addressnya dan IP-nya yang ada seperti itu. Nah, untuk Ether 1, Ether 2 dan Ether 3. Mohon maaf tadi ada kesalahan. Dan selanjutnya sama dengan PC 1. Kemudian yang langkah selanjutnya adalah buat table routing di masing-masing router seperti tabel berikut. Nah, yang ini tadi seharusnya langkah yang pertama tadi itu adalah langkah yang seharusnya saya kerjakan. Nah, di sini untuk router 1 sama kita buka PC 1, kemudian kita isikan address-nya dan gateway-nya sesuai dengan ketentuan seperti ini. Kita buka PC 1. Nah, kita tambahkan yang ini dan yang ini. Tambahnya sama, kita klik tombol tambah ini, kemudian klik tambahkan addressnya 192.168.2.0/24 dengan gateway 12.12.12.2. Kemudian kita tambahkan lagi 192.168.3.0/24 dan gateway 13.13.13.3. Nah, untuk router 2 kita buka ke PC 2-nya, kemudian kita buka lagi yang tadi. Nah, untuk setting sih sebenarnya kita pilih IP lalu root. Nah, maka akan kebuka menu seperti ini. Kemudian kita tambahkan 192.168.1.0/24 tekan gateway 12.12.12.1. Kemudian kita tambahkan lagi 192.168.3.0/24 dan gateway 23.23.23.3 seperti itu. Jika sudah, lanjut ke router 3 dan kita setting di PC 3.
Nah, ini kita tambahkan address 192.168.1.0/24. Nah, yang ini dengan gateway 13.13.13.1. Kemudian kita tambahkan lagi 192.168.2.0/24 dan gateway 23.23.23.2. Jika sudah, maka lanjut ke langkah praktikum selanjutnya, yaitu pengujian. Nah, di sini yang pertama untuk pengujian, silahkan ping hari dan sesuai tabel berikut. Dari PC1 ke PC2, PC1 ke PC3 dengan ping sesuai dengan alamatnya. Nah, dari sini kita coba dan kita buka console. Nah, kita ini mengetes dari PC1 ke PC2 apakah tersambung. Kita ping 192.168.2.2 minte. Nah, oke, ini berhasil. Kemudian yang selanjutnya dari PC1 ke PC3 kita ping 192.168.3.2. Nah, maka seperti ini sudah terhubung. Kemudian kita coba PC2, PC1, dan PC3. Apakah berhasil? Kita buka PC2, coba command prompt, dan kita ping. Untuk mengecek ke PC1, masukkan alamatnya 192.168.1.2 minte. Nah, maka ini sudah terhubung, berhasil. Kemudian kita masukkan lagi untuk mengecek ke PC3. Dari PC2 ke PC3, masukkan alamatnya 192.168.3.2. Nah, ini juga sudah berhasil terhubung. Kemudian dari PC3, PC1 ke PC1 dan ke PC2, kita buka PC3. Nah, kita ping untuk ke PC1, masukkan alamatnya 1.2 minte. Nah, ini juga sudah berhasil. Dari PC1 ke dari PC3 ke PC1, kemudian dari PC3 ke PC2 dan ping 192.168.2.2 minte. Nah, ini sudah berhasil dari PC3 ke PC2 gitu. Nah, setelah kita mencoba untuk pengujian yang pertama, kemudian kita masuk ke pengujian yang kedua, yaitu dengan tracer. Tracer ini tujuan untuk mengecek lewat gateway mana dari terhubung misal dari PC1, PC2, PC1 ke PC3 gitu. Untuk mengecek sama, kita buka command prompt. Misal dari PC1 ke PC2, kita kita masukkan perintah tracer dan masukkan alamat address PC2. Nah, ini maka akan terlihat perjalanan dari PC1 ke PC2, yaitu dari PC1 dengan alamat IP address-nya ini, lalu melalui gateway 12.12.12.2, lalu terhubung ke
PC2 dengan alamat IP address seperti ini. Nah, selanjutnya untuk dari PC1 ke PC3 sama, kita masukkan alamatnya 32. Nah, ini melalui gateway 13.13.13.3 seperti itu. Selanjutnya dari PC2 ke PC1, PC2 ke PC3. Kita masukkan perintah threshold, kemudian masukkan IP address sesuai dengan PC1 dan PC3. Yang pertama untuk PC1, nah ini dari PC1 ke dari PC2 ke PC1 melalui gateway 12.12.12.1 seperti itu. Kemudian dari PC2 ke PC3 kita masukkan perintah threshold, lalu masukkan IP address PC3. Nah, di sini akan kelihatan melalui gateway 23.23.23.3 seperti itu. Selanjutnya untuk PC3, PC3 ke PC1 dan ke PC2 sama perintahnya reset, lalu masukkan IP address dari PC1 dan PC2. Yang pertama adalah PC1. Nah, ini akan kelihatan melalui gateway 13.13.13.1. Nah, melalui ini dari PC3 ke PC1. Kemudian untuk PC3 ke PC2, nah di sini melalui dari PC3 ke PC2 melalui gateway yang ini 23.23.23.2. Nah, yang ini melalui gateway yang ini. Seperti itu. Lalu sudah pengujian yang kedua sudah. Nanti result ini nanti akan saya tuliskan di sini. Kemudian nah, buat table routing yang dipraktekkan di KNST sehingga traffic routing jadi sebagai berikut. Jadi mungkin di sini yang saya tangkap dari PC1 ke PC3 tidak melalui gateway 13.13.13.0 ini. Jadi melalui PC1 ke router 1 dan router 2 ke PC2 lalu dikirimkan ke PC3 seperti itu. Nah, untuk seperti itu maka kita jangan menambahkan. Nah, di sini supaya tidak melewati gateway 13.13 itu tadi. Di sini kita bisa mematikannya. Dan, klik disable seperti ini. Nah, jika sudah mati, kita bisa coba lalu dengan melihat tracer dari PC1 PC3 yaitu
Di sini terlihat dengan gateway 12.12.12.2. Nah, di sini berarti tidak melalui gateway 13 ini. Kita melalui dari 12 gateway 12 kemudian ke PC2 lalu dikirimkan ke PC3. Nah, seperti itu untuk skemanya. Jadi mungkin dari PC3 ke PC1 juga sama, nanti kita matikan gateway yang 13 ini lalu kita masukkan perintah untuk mengecek tracernya dari PC3 ke PC1 seperti itu. Nah, mungkin itu dulu praktikum dari saya. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.